Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang review movie anime Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc, dan ini tuh sudah hadir di bioskop Indonesia. Jadi kalau kalian yang belum nonton, silahkan kalian nonton dulu ya ke bioskop kesayangan kalian. Nah, ini tuh lebih ke review ataupun impresi ya setelah Mimin nonton. Dan kalau kalian yang belum nonton, waduh sayang banget ya. Jadi kalian nonton dulu ke bioskop biar tahu juga ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas guys. Check it out. Diawali dengan scene Kagayubu Yashiki beserta anak dan istrinya yang mengunjungi makam Basmi Iblis. Dia ini bisa tahu nama dari seluruh Basmi Iblis yang sudah gugur. Beralih ke scene di mana Tanjiro beserta kawan-kawannya yang menaiki kereta untuk melaksanakan misi yang sudah diberikan. Mereka pun kaget dan terkejut gitu ya ketika mendengar suara Rengoku yang penuh semangat. Padahal kan ini cuma makan doang, tapi itu tuh sampai habis beberapa mangkuk. Ternyata benar, Tanjiro memastikan sekali lagi dan bertanya kepada Rengoku kalau mereka semua ini memang dipartnerkan dengan Rengoku untuk menyelidiki hilangnya pembasmi iblis ataupun masyarakat di kereta itu. Dan jelas itu semua ulah iblis. Tanjiro pun masih penasaran dan menanyakan kepada Rengoku apakah ada hubungannya Hinokami Kagura dengan teknik penapasan api. Rengoku menjawab lagi kalau dirinya ini belum pernah mendengar tentang teknik Hinokami Kagura milik Tanjiro. Asli sih Inosuke barbar banget ya, dan terkejut kalau yang namanya kereta ini bisa bergerak dengan cepat. Aduh, asli kalau nggak ada Zenitsu, udah pasti sih Inosuke ini mecahin kaca dan langsung keluar dari kereta tentunya. Rengoku mengajak Tanjiro dan kawan-kawan untuk melihat-lihat ataupun berpatroli di gerbong kereta. Soalnya ada yang tidak beres dan Tanjiro pun mencium bau-bau busuk ya. Benar saja, ada dua iblis yang cukup kuat muncul di hadapan mereka. Dengan sekejap Rengoku mengalahkan kedua iblis tersebut menggunakan teknik penapasan api miliknya. Udah mulai aman nih kondisi keretanya, sang kondektur pun mulai memeriksa tiket mereka. Kemudian mereka semua ini mulai mengantuk dan tertidur. Ternyata kondektur tersebut merupakan tawanan iblis Enmu yang sengaja melubangi tiket para pembasmi iblis dan membuat mereka ini tertidur supaya dirinya ini bisa mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Tidak berhenti di situ saja, Enmu memanfaatkan manusia yang lain dengan imbalan mereka semua ini dapat bermimpi indah. Nah, para tawanan Enmu ini diberikan tugas untuk memasuki mimpi para pemburu iblis dan menghancurkan inti jiwa di dalam mimpi mereka masing-masing. Intinya sih Enmu ini tidak bisa menghabisi para pembasmi iblis langsung dari mimpinya, tapi harus memanfaatkan manusia lain untuk menghancurkan inti jiwa di dalam mimpi mereka. Tanjiro memiliki flashback bertemu kembali dengan seluruh keluarganya. Zenitsu punya mimpi dengan Nezuko. Nah, ini nih paling kocak ya. Inosuke punya mimpi jadi bos, sementara Tanjiro dan kawan-kawannya ini menjadi kacungnya. Terakhir adalah Rengoku yang bertemu kembali dengan keluarganya, seperti ayahnya maupun adiknya. Jurus Enmu ini emang sangat sulit untuk diatasi, karena sekali tertidur emang susah banget temuin cara untuk bangunnya. Nezuko pun bangun dari kotak karena waktunya pun udah malam hari dan melihat kalau Tanjiro dan yang lainnya ini tertidur dengan lelap. Tapi ini kok terikat dengan tali dan manusia lain. Nezuko pun akhirnya berusaha membangunkan Tanjiro dengan membenturkan kepalanya sendiri. Akhirnya Tanjiro perlahan sadar kalau ini semua hanyalah mimpi dan menemukan cara untuk keluar dari mimpi tersebut dengan menebas lehernya sendiri di dalam dunia mimpi. Tanjiro pun akhirnya berhasil keluar dari mimpi dan dirinya ini berpikir kayaknya ini nggak mungkin menebas tali itu dengan pedang Nichirin. Akhirnya Tanjiro menyuruh Nezuko untuk membakar semua tali tersebut dengan keki jutsu miliknya. Alam bawah sadar Tanjiro ini sangatlah indah dan tenang. Bahkan manusia yang dikirim oleh Enmu untuk memasuki mimpinya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian dan tidak jadi untuk menghabisi Tanjiro.
Nah, si Enmu pun kaget ya, kok Tanjiro ini bisa keluar dari mimpinya dengan menghabisi lehernya sendiri juga. Perlu kekuatan dan tekad yang sangatlah kuat untuk melakukannya. Tanjiro pun berhasil menebas Enmu, tapi itu bukanlah tubuh aslinya. Tubuh aslinya ini ternyata sudah menyatu dengan kereta dan siap melahap semua orang yang ada di kereta. Nah, ini begonya si Enmu gitu ya. Kenapa dia ini kayak ngasih tahu Tanjiro kalau tubuhnya ini sudah menyatu dengan kereta? Dia ini kayak terkesan meremehkan dan emang kayak lu tuh udah kayak nggak bisa lagi gitu ngalahin gue. Tapi itu bodohnya si Enmu sih ya. Alam bawah sadar Rengoku ini sangatlah panas ketika ada manusia yang masuk ke dalamnya. Ini seakan-akan terbakar dan sulit untuk bernafas. Untuk alam bawah sadar Zenitsu dan Inosuke ini mirip-mirip ya. Kalau ada manusia yang masuk selain keinginannya, udah jelas bakalan ngamuk dan dikejar kemanapun. Mereka semua akhirnya bisa bangun dari mimpi Enmu. Nezuko yang sedang kesulitan menghadapi sisa iblis Enmu akhirnya ditolong oleh Zenitsu. Rengoku akan melindungi 5 gerbong beserta penumpang di dalam kereta. Zenitsu dan Nezuko ini akan melindungi sisanya, sementara untuk Tanjiro dan Inosuke berusaha mencari leher asli Enmu di dalam kereta. Untungnya, ada Inosuke yang punya insting yang lebih tajam dan langsung bisa tahu kalau leher Enmu yang asli itu ada di gerbong masinis ataupun di gerbong paling depan. Tanjiro beberapa kali kena jurusnya Enmu, jadi kalau udah menatap bola matanya ini kena lagi. Bahkan Tanjiro ini harus menebas lehernya sendiri beberapa kali di dalam mimpi dan sempat terjebak juga. Gak bisa membedakan nih antara dunia nyata ataupun dunia mimpi. Untungnya ada Inosuke yang menolongnya, kalau nggak mah udah kelar tuh Tanjiro ya. Inosuke berhasil melemahkan leher Enmu dan diakhiri oleh Tanjiro menggunakan teknik Hinokami Kagura miliknya. Jurusnya Enmu ini emang gak mempan melawan Inosuke karena si Inosuke ini pakai topeng. Kecuali jurus yang pertama ya, jadi yang melubangi tiket dan akhirnya membuat mereka semua tertidur. Kereta pun mulai hilang keseimbangan dan keluar dari jalurnya. Tanjiro jatuh dari kereta tersebut dan sulit bergerak karena masih ada bekas tusukan dari masinis. Soalnya masinis juga ikut bekerja sama dengan Enmu untuk mendapatkan mimpi yang indah. Sebelum Enmu menjadi abu, dirinya menyesal karena terlalu meremehkan pasukan basmi iblis dan belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apalagi dirinya ini tidak berhasil memakan manusia satupun dan baru tahu kalau kekuatan pilar ini memang lebih kuat dari dirinya. Rengoku berhasil menyelamatkan 200 orang yang ada di dalam kereta, ya meskipun ada yang terluka juga sebenarnya. Padahal para pembasmi iblis ini baru saja bertarung dengan Enmu. Kemunculan Akaza sang iblis bulan atas nomor 3 ini mengagetkan Tanjiro dan Rengoku. Apa yang iblis bulan atas lakukan di sini dan apa pula tujuannya? Sepertinya Akaza melihat pertarungan basmi iblis melawan Enmu dari kejauhan. Soalnya dirinya ini mengajak Rengoku langsung untuk menjadi iblis. Ya jelaslah Rengoku ini menolak tawaran dari Akaza. Karena menurutnya manusia ini akan kembali ke tanah dan itu manusiawi. Hal yang wajar dan lumrah sebagai manusia. Tidak banyak orang yang mendapat tawaran dari Akaza, mengingat dirinya ini tidak suka orang lemah dan menyukai orang-orang yang kuat saja. Jika tidak mau menjadi iblis, maka aku akan menghabisimu di sini. Mereka pun akhirnya saling beradu kekuatan. Tanjiro dan Inosuke ini hanya bisa melihat pertarungan mereka dari jarak jauh, karena mereka tahu kalau mereka ini terlibat ini hanya akan menjadi beban saja. Di sini kita akan melihat kalau Rengoku ini akan mengeluarkan semua teknik penapasan api miliknya dari teknik pertama hingga teknik terakhir. Rengoku ini sebenarnya sudah berhasil menghempaskan beberapa serangan dan melukai Akaza ya. Cuman tapi ini aduh gila banget regenerasinya ya. Jadi sangat cepat. Jadi menurutnya ini cuman kayak luka gores doang. Pada akhirnya kan Akaza ini terus menerima serangan tapi kembali beregenerasi dengan sangat cepat. Sedangkan untuk Rengoku mulai terluka dan kecapean juga karena sebelumnya sudah melindungi 200 orang di kereta. Ya intinya kondisinya ini tidak berada di dalam kondisi yang prima. Akaza terus mengajaknya menjadi iblis karena kalau kau menjadi iblis kau akan terus beregenerasi dan bisa hidup beratus-ratus tahun lamanya.
Rengoku mengingat kembali perkataan dari ibunya. Kau itu kuat, Rengoku, dan orang kuat bertugas untuk melindungi orang-orang yang lemah. Pokoknya pesan-pesan di sini tuh shonennya nyampe banget ya, untuk sekelas anime shonen ngena banget lah. Ajaran itulah yang sampai sekarang emang kuat banget dan tidak tergoyahkan sama sekali. Rengoku yang sudah terluka parah berusaha mengeluarkan teknik terakhirnya, kuno kata Rengoku, dan Akaza pun sama mengeluarkan teknik terbaiknya. Rengoku berhasil menebas Akaza, namun sayang banget nih bukan bagian lehernya tapi lebih ke badannya ya, badan sebelah kanan. Sementara Akaza berhasil melobangi Rengoku. Dengan sisa kesadarannya dan tekad yang kuat, Rengoku berusaha menebas leher Akaza sekali lagi. Dan itu aduh dikit lagi nih ya, tangan Akaza malah tersangkut dan susah dilepas. Tanjiro dari sana menyadari dan membantu Rengoku dan mengambil kembali pedangnya, menyuruh Inosuke juga untuk membantu Rengoku. Sayangnya karena matahari bentar lagi terbit, Akaza ini akhirnya berhasil melepaskan tangannya dari Rengoku dan buru-buru kabur melarikan diri ke dalam hutan. Tanjiro yang tidak terima Akaza lari, mengatakan kalau dirinya ini hanyalah pecundang, padahal kami para pembasmi iblis selalu melawan mereka ini ketika waktu malam hari. Ada kata-kata terakhir dari Rengoku. Rengoku menyuruh Tanjiro untuk menuju kediamannya. Di sana ada buku catatan tentang teknik penapasan api. Mudah-mudahan saja ada petunjuk tentang Hinokami Kagura. Sedih banget gitu ya pasin terakhir ini karena Rengoku ini melihat ibunya kembali dan akan segera menyusulnya. Menurut ibunya, kau telah melakukan segalanya dengan baik. Rengoku pun akhirnya meninggal dalam keadaan tersenyum. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu ini hanya bisa menangis melihat Rengoku yang sudah meninggalkan mereka. Kecewa pada diri mereka sendiri karena tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak cukup kuat untuk membantu Rengoku. Sejauh ini sih Mimin puas banget dengan visual yang ditampilkan dari movie-nya kali ini. Efek dari tiap jurus yang dikeluarkan benar-benar memanjakan mata. Asli terpana banget. Mungkin bukan lebay atau gimana ya, Mimin nonton anime action shonen secara visual gak ada yang sebagus Kimetsu no Yaiba. Ya Fate series bisa sih, cuman kan digarap oleh studio yang sama juga. Soundnya ngena banget dan sesuai dengan tiap momen yang ditampilkan. Well, applause banget untuk para pemeran suaranya karena benar-benar menjiwai tiap karakter. Meskipun movie-nya kali ini terasa singkat dan cuma satu arc aja, itu kerasa detail banget dan jadi 2 jam loh bayangin. Padahal kan di komiknya pun cuma beberapa chapter, ya udah kelar. Secara keseluruhan dari yang sudah Mimin bahas, movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train layak mendapatkan skor 8,8 dari 10. Worth it banget kalau kalian pengen tahu kelanjutan dari season pertamanya, terutama yang nonton animenya aja, tentunya bakalan lebih ngena aja sih kalau menurut Mimin. Kalau yang udah baca komiknya mungkin karena udah tahu jalan ceritanya, jadi agak kurang aja feel-nya ya, dan kurang sad juga ketika Rengoku-nya meninggal. Well, bagaimana pendapat kalian tentang movie-nya kali ini? Apakah rame banget, biasa aja, atau mungkin sama sekali nggak dapet nih feel-nya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, mari kita berdiskusi guys. Sekian bahasan video kali ini tentang bahasan review movie anime Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc. Kalau kalian ada masukan ataupun saran tentang bahasan video kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang. Oh ya, satu lagi, terima kasih banyak karena sudah menonton videonya sampai habis karena anime bukan kartun. Goodbye guys. ダメだよ。